Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang semakin terdigitalisasi. Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pertama kalinya mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia, yang kini mayoritas telah menjadi milik Indonesia dan tergabung dalam BUMN 9ID. Kunjungan Jokowi juga didampingi oleh Menteri Investasi dan Kepala BKM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Adapun kunjungan Jokowi tersebut bisa dibilang merupakan hal yang bersejarah, sebab Jokowi adalah presiden pertama Indonesia yang sukses mengakuisisi saham mayoritas milik tambang emas terbesar itu. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi juga meresmikan teknologi 5G mining di PT Freeport Indonesia atau PT FI di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jayapura, pada Kamis 1 September 2022. Teknologi yang merupakan kerjasama antara PT FI dengan Telkomsel ini pertama di Asia Tenggara. Kemudian dalam sambutannya, Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang semakin terdigitalisasi. Termasuk sektor pertambangan tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan teknologi yang semakin modern. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung operasional di pertambangan. Sektor pertambangan pun juga tidak boleh ketinggalan. Harus segera mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, Machine Learning, hingga Big Data. Jokowi pun menekankan Indonesia membutuhkan intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan. Sebab umumnya pertambangan berada di daerah-daerah terpencil dan sulit terjangkau serta menantang untuk kondisi geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Keandalan dan stabilitas jaringan menjadi dua hal penting yang harus dipenuhi operator seluler untuk menggelar layanan 5G di kawasan pertambangan, khususnya untuk menggerakkan kendaraan otomatis. Teknologi ini akan menggunakan kecanggihan autonomous car atau autonomous truck. PT Freeport Indonesia akan menjadi perusahaan tambang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi jaringan internet 5G dalam operasionalnya. Sektor pertambangan sangat bergantung pada bantuan alat saat bekerja di kedalaman tambang, sehingga para pekerja hanya tinggal mengendalikan autonomous vehicle dan robotik dari jarak jauh. Fungsi 5G selain untuk menjaga keamanan operasional, karena yang dilakukan adalah kategori tambang dalam, sehingga penting sekali proteksi bagi tenaga kerja di dalamnya. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas integrasi dengan penerapan Hyperconnect Network. Di samping itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community MT Sarsandikapura mengatakan permasalahan di pertambangan adalah akses komunikasi yang sulit. Tidak banyak jaringan serat optik yang menjangkau daerah pertambangan. Dengan misi kritis yang dibawa oleh jaringan 5G Telkomsel, yaitu menggerakkan kendaraan secara otomatis. Menurutnya, Telkomsel harus melakukan uji coba secara matang untuk memastikan jaringan 5G yang diberikan andal dan stabil. Sebagai informasi, Telkom adalah operator seluler pertama di Indonesia yang menyediakan jaringan internet 5G, kemudian disusul oleh Indosat Ooredoo. Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro pun memprediksi 5G akan menciptakan perusahaan teknologi baru yang mendorong ekonomi digital di tanah air. Perusahaan-perusahaan tersebut akan memberi solusi pada kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan cara yang belum ada sebelumnya.